Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mendengar suara saya? Iya, jelas. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang metode simplex, kasus maksimum, dan kejadian khusus degenerasi. Untuk kelompok-kelompoknya ada 5 orang. Yang pertama yaitu Lina, yang kedua Ahmad, yang ketiga Febri Listiana, yang keempat Saripah, dan yang kelima yaitu Seri Safitri. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang metode simplex, kasus maksimum, dan kejadian khusus degenerasi. Untuk submaterinya yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada istilah dalam metode simplex, yang ketiga ketentuan, yang keempat langkah-langkah penyelesaian metode simplex, kasus maksimum, yang kelima yaitu kejadian khusus degenerasi. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Lina, yaitu tentang definisi. Baik, kepada Lina kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, berarti lebih dari 2 variabel. Proses perhitungan dengan metode ini yaitu dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal. Sekian definisi dari metode simplex, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Lina telah membahas tentang definisi metode simplex. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang istilah dalam metode simplex yang akan dijelaskan oleh Febri Listiana. Kepada Febri Listiana kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Febri Listiana akan menjelaskan istilah dalam metode simplex. Terdapat 13 istilah dalam metode simplex, yaitu pertama, iterasi. Iterasi adalah tahap perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Kedua, variabel non-basis. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Lalu yang ketiga, variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Basis dapat dilihat dari baris suatu kolom yang bernilai 1, sedangkan baris lainnya adalah 0. Lalu yang keempat, solusi atau nilai kanan atau NK adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Disebut juga right hand side atau RHS. Yang kelima, variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika, kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kecil dari sama dengan menjadi sama dengan. Disingkat S1, S2, sampai Sn dapat dikatakan juga ini sebagai pembatas. Lalu yang keenam, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversi pertidaksamaan besar dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Lalu yang ketujuh, ada variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika, kendala dengan bentuk
besar dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Lalu yang ke-8 ada kolom pivot atau kolom kerja atau kolom kunci, adalah kolom yang membuat variabel masuk atau yang mempunyai nilai pada baris 0 bernilai negatif dengan angka paling besar. Yang ke-9 ada rasio, adalah perbandingan RHS atau NK dengan kolom kunci. Lalu yang ke-10 ada baris pivot atau baris kerja atau baris kunci, adalah salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar atau yang membuat nilai rasio paling kecil. Lalu yang ke-11 variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Lalu yang ke-12 variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel baris pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Yang ke-13, elemen pivot atau elemen kerja adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febi Rizkyana telah membahas tentang materi istilah dalam metode simplex. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang ketentuan. Nah, ketentuan. Yang pertama yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Ketentuan yang kedua yaitu nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif dikali dengan min 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambah variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini menyatakan kapasitas yang tidak digunakan. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak produksi. Yang keempat yaitu fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil dari sama dengan cara mengkalikan dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan lagi dengan ketentuan nomor 2. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah atypical variable. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saripah tentang langkah penyelesaian metode simplex kasus maksimum. Kepada Saripah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah penyelesaian pada soal metode simplex pada kasus maksimum. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebagai contoh saja, ini soalnya maksimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 20X2 ditambah 30X3. Dengan ada 3 kendala. Kendala yang pertama, 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 1000. Kendala yang kedua, 3X1 ditambah 2X3
lebih kecil sama dengan 2100. Kendala yang ketiga, 2x2 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 1500. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan ke bentuk umum. Kita ketahui bentuk umumnya adalah Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah C3X3. Maka bentuk umum ini akan kita ubah menjadi Z dikurang C1X1 dikurang C2X2 dikurang C3X3 sama dengan 0. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ahmad pada poin yang pertama bahwa fungsi tujuannya harus kita buat sama dengan 0. Selanjutnya, maksimum tadi kita ubah ke dalam bentuk umum sehingga bentuknya akan menjadi Z dikurang 50x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Kemudian kendalanya harus kita buat. Oke. Sebentar. Yang awalnya adalah kurang lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, maka kita akan mengubahnya dengan sama dengan. Nah, yang ini ya sama dengan ini ya. Nah, kita akan mengubahnya dengan cara menambahkan slack, yaitu S1, S2, S3. Jadi pada kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 karena tidak ada variabel pada koefisien X, X3, maka kita buat 0x3 ditambah S1 sama dengan 1000. Kemudian pada kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah, kita lihat untuk X2-nya tidak ada koefisiennya sehingga kita buat 0x2 ditambah 2x3 ditambah S2. Nah, tadi yang kendala 1 S1, maka kendala 2 S2 sama dengan 2100. Kemudian kendala yang ketiga, 0x1 ditambah X2 ditambah 5x3 ditambah S3. Slack yang ketiga ini sama dengan 1500. Oke. Oke, kita lanjut. Next. Oke, yang ketiga adalah kita memasukkan setiap koefisien variabel ke dalam teks simplex. Nah, di dalam tabel ini ada FB. FB itu adalah variabel basis. Nah, itu ada Z, S1, S2, S3. Z tadi adalah fungsi tujuan, S1 kendala 1, S2 kendala 2, S3 kendala 3 atau slack. Kemudian pada X1 kita lihat nilai dari fungsi tujuan Z dikurang 50x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 tadi. Maka variabel atau koefisien dari variabel X1 itu adalah negatif 50. Maka kita masukkan nilai X1-nya negatif 50, X2-nya adalah negatif 20, X3-nya negatif 30, S1, S2, S3-nya bernilai 0. Kemudian NK itu adalah nilai kanan yang sudah dijelaskan oleh Febri tadi. Nilai kanannya bernilai 0 sama dengan 0. Kemudian kemudian kita lanjut lagi ke sini, ke S1. S1, tadi S1-nya adalah 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah S1 sama dengan 1000. Nah, kita lihat koefisien dari X1 itu 2, maka kita substitusikan nilai 2. Kemudian 3x2, maka kita masukkan nilainya adalah 3. X3 bernilai 0, ini 0. Kemudian nilai S1 itu adalah 1, sehingga S2 dan S3-nya bernilai 0. Kemudian nilai kanannya adalah 1000. Kita lanjut lagi pada S2 atau slack kedua.
Maka 3x1 ditambah 0x2 ditambah 2x3 ditambah S2 sama dengan 2100. Maka koefisien dari variabel x1 adalah 3. Kemudian variabel dari x2 adalah 0. Kemudian variabel dari x3 adalah 2. Kemudian variabel dari S2 adalah 1, selebihnya 0. Selanjutnya nilai kanannya adalah 2100. Oke. Kita lanjut lagi S3. S3 ini tadi 0x1 ditambah x2 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 1500. Maka koefisien dari variabel x1 itu 0. Koefisien dari variabel X2 itu 1, koefisien dari X3 itu 5, kemudian S3-nya 1, S1, S2-nya 0. Kemudian nilai kanannya adalah 1500. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Pada langkah yang keempat adalah menentukan kolom kunci atau pivot. Nah, untuk menentukan kolom kunci, itu dengan cara perhatikan nilai Z. Nilai variabel basis Z itu yang sebelah kanan lurus sampai NK, itu kita perhatikan. Kemudian kita pilih angka negatif yang paling besar. Nah, kita lihat nilai yang paling besar itu negatif 50, yang bernilai negatif itu negatif 50, negatif 20, negatif 30. Nah, di antara ketiga ini, yang mana yang paling besar? Nah, karena kita melihat nilai 50 ini lebih besar, maka pada kolom X1 sampai ke bawah, itulah yang disebut dengan kolom kunci atau sebagai kolom pivot. Jadi, kesimpulannya adalah kolom X1 itu merupakan kolom pivot. Selanjutnya, langkah yang kelima. Nah, kita akan menentukan baris kunci atau BK. Tadi kita sudah menentukan kolom. Kolomnya adalah nilai X1. Sekarang kita akan menentukan baris. Nah, dengan cara apa? Caranya adalah kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Mencari rasio dengan cara nilai NK dibagi dengan kolom pivot. Kita perhatikan. 1000. Oke. 1000. Ini 1000 dibagi 2, 500. Kemudian 2100 dibagi 3, 700. Kemudian 1500 dibagi 0, tidak terhingga. Oke. Oke, sebentar. Oke, kita sudah mendapatkan nilai rasio. Nah, nilai rasio ini pilihlah nilai yang paling kecil. Sudah kita dapati tadi rasio 500, 700 sama tidak terhingga. Maka rasionya yang terkecil adalah 500. Sehingga kita tariklah garis yang berwarna biru itu. Nah, maka nilai S1 sampai ke rasio itu merupakan baris kunci. Jadi kolom kuncinya berada pada X1 dan kolom kuncinya berada pada S1. Selanjutnya, langkah ke-6, kita akan mencari angka kunci atau angka pivot. Angka kunci atau angka pivot ini kita peroleh dengan melihat perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Tadi kita ketahui bahwa kolomnya adalah berada di X1 dan barisnya berada pada S1, maka titik pertemuannya itu di 2. Jadi angka kunci ini adalah angka 2 yang berwarna pink. Oke, selanjutnya. Oke, yang ke-7, kita akan membuat baris baru kunci. Karena nilai kunci itu berada pada kolom X1 dan baris, maka S1, tadi kan ini bernilai S1. Ini S1, ini yang titik ini. Oke, itu kan tadi S1. Maka kita akan mengubahnya menjadi X1.
Nah, setelah kita mengubah namanya menjadi X1 dan nilai-nilai pada baris S1 tadi semuanya akan kita ubah dengan cara membagi semuanya dengan angka kunci. Tadi kita mendapatkan angka kunci 2, berarti kita akan mengubahnya dengan membagi 2 semuanya. Berarti 2/2, 3/2, 0, 1/2, 0/2, 0/2, 1000/2. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah mencari baris baru selain baris kunci. Nah, ini caranya adalah baris baru ini sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kita ketahui terlebih dahulu baris lamanya itu, perhatikan pada baris Z itu negatif 50, negatif 20, negatif 30, 0, 0, 0, 0. Kemudian pada X1 yang sudah kita ubah namanya tadi menjadi 2, 3, 0, 1, 0, 0, 1000 sama 500. Kemudian pada kendala yang kedua S2 itu 3, 0, 2, 0, 1, 0, 2100 dan rasionya 700. Kemudian S3-nya 0, 1, 5, 0, 0, 1, 1500. Oke, lanjut. Maka kita akan mencari baris baru. Tadi rumusnya adalah baris lama dikurang angka kolom. Perhatikan, setiap angka X1 ke bawah negatif 50, 1, 3, 0 itu merupakan angka kolom kunci. Kemudian yang baris baru adalah ini, yang X1 ini 1, 3/2, 0, 1/2, 0, 0, 500 yang sudah dibagi 2 semuanya. Nah, itu adalah baris kunci dan X1 ke bawah kolom itu merupakan angka kolom kunci. Jadi, kita peroleh nilai X1 pada baris Z itu adalah negatif 50, karena awalnya negatif 50, berarti negatif 50 dikurang angka kolom kuncinya kan negatif 50, berarti semuanya negatif 50 ya. Jadi negatif 50 dikali yang warna biru, berarti dikali 1. Kemudian yang X2, baris lamanya negatif 20, negatif 20 dikurang. Karena angka kolom kuncinya tadi adalah negatif 50, berarti negatif 50 dikali yang kolom biru, 3/2. Selanjutnya X3, angka lama barisan lamanya adalah negatif 30, berarti negatif 30 dikurang angka kolom kuncinya adalah negatif 50, berarti negatif 50 dikali 0. 0 itu adalah baris baru. Kemudian S1-nya, baris lamanya 0, berarti 0 dikurang negatif 50 dikali 1/2. Sama caranya seperti tadi. Kemudian 0, kemudian 0. Kenapa 0-nya nggak dijabarin? Karena berapapun hasil yang dikalikan sama 0, itu hasilnya adalah 0. Gitu. Jadi nggak dijabarin. Kemudian nilai kanannya, tadi kan 0 baris lamanya, berarti kita buat 0 dikurang negatif 50 dikali baris barunya 500, berarti negatif 50 dikali 500. Kemudian X1-nya tetap jangan diubah, tetap ya yang tadi sudah dibagi 2 semuanya, kita bloklah menjadi warna biru seperti itu. Kemudian S2, baris lamanya adalah angka 3, berarti 3 dikurang. Karena 3 ini menjadi kolom kunci, maka semua barisannya nanti semuanya dikali 3. Nah, kemudian kalau nilai barunya baru dikali yang 1, dikali 3/2, dikali 0, dikali 1/2, dikali 0, dikali 0, dikali 500, dikali yang di atasnya. Dikali nilai baru baris kuncinya. Kemudian yang S3, nilai kolom kunci adalah 0. 0 dikurang berarti 0 dikali 1, 0. Berarti 1 dikurang 0 dikali 3/2. 3/2 itu kolom baris kunci ya, 3/2. Kemudian 5 dikurang 0, karena 0 dikali 0. Kemudian 0 juga, karena 0 dikali 1/2 nanti. 0, 1. Kemudian NK-nya 1500 dikurang angka kolom kunci tadi 0, berarti 0 dikali nilai barunya adalah 500. Jadi dikali 500. Oke, lanjut. Sehingga kita akan peroleh dari hasil yang tadi nilai Z
barisan Z itu adalah 0, kemudian 55, negatif 30, 25, 0, 0, 25.000. Kemudian X1-nya kita peroleh tetap 1, 3/2, 0, 1/2, 0, 0, 500. Kemudian S3-nya 0, negatif 9/2, 2, negatif 3/2, 1, 0, 600. Kemudian S3-nya 0, 15001 1500. Nah, sekarang kita perhatikan lagi tabel Z. Karena tadi syaratnya itu tabel Z tidak boleh bernilai negatif. Karena jika masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan itu belum maksimal atau belum optimal. Sehingga kita harus menghilangkan nilai negatif dengan cara mengulangi lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan hingga kita mendapatkan variabel Z itu sudah tidak bernilai negatif. Kita perhatikan variabel Z. X1-nya 0, X2-nya 55, X3-nya negatif 30. Nah, kita perhatikan negatif 30. Karena masih bernilai negatif, maka kita harus mengulangi langkah sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke. Berarti negatif 30 itu berada pada X3, pada kolom X3. Maka kolom itu akan menjadi kolom kunci. Seperti tadi ya, kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci yang baru lagi. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita akan mencari baris kunci. Dengan cara apa? NK dibagi kolom kunci, berarti 2500 dibagi negatif 30. Negatif 83,33. Kita mencari rasio sekarang. Selanjutnya 500 dibagi 0, tidak terdefinisi. 600 dibagi 2, 300. 1500 dibagi 5, 300. Nah, karena ada dua nilai yang bernilai kecil, yaitu 300 sama 300, maka kita akan mencari nilai yang kolom kuncinya itu lebih besar. Kita perhatikan 300 di kolom kunci itu ada 2 sama 5. Berarti yang menjadi kolom kunci baris kuncinya adalah ini yang 5 ini. Kenapa? Karena rasionya rasio kecil, kemudian nilai di X3-nya nilai terbesar. Nah, itulah yang kita pilih. Sehingga kita dapati S3 ini, barisan S3 ini merupakan baris kunci. Nah, kita peroleh juga bahwa angka 5 ini adalah elemen pivot atau perpotongannya seperti tadi. Sehingga setelah kita melakukan perhitungan iterasi kedua, maka kita perolehlah nilai pada variabel basis Z itu barisnya adalah 0 dikurang. Kita perhatikan negatif 30 kan, kolom kuncinya berarti negatif 30 dikali baris kunci yang baru adalah 0, berarti negatif 30 dikali 0. Kemudian X2-nya 55, berarti 55 dikurang negatif 30 dikali 1/5. Kemudian X3-nya negatif 30 dikurang negatif 30 dikali 1. Kemudian S1-nya 25 dikurang negatif 50 dikali 0. Kemudian S2-nya 0, S3-nya 0 dikurang negatif 30 dikali 1/5. Kemudian nilai kanannya NK-nya 25.000 dikurang. Kolom kuncinya negatif 30 dikali baris barunya 300. Kemudian pada baris X1 itu 1, pada baris X2 3/2, kemudian 0, 1/2, 0, 0, 500. Kemudian pada baris S2-nya, X1-nya 0, pada variabel X2-nya min 9/2, dikurang 2 dikali 1/5, X3-nya 2 dikurang 2 dikali 1, S1-nya negatif 3/2 dikurang 2 dikali 0, kemudian S3-nya S2-nya 1 dikurang 2 dikali 0, S3-nya 0 dikurang baris kolom barunya adalah 2, berarti 2 dikali barisan barunya 1/5 dikali 1/5, NK-nya 600. Kemudian S3-nya itu tetap tidak kita ubah dengan cara tadi ya, semuanya dibagi dengan
5 karena kita jumpa elemen pivot yang 5 jadi dibagi semua dengan 5 berarti 0 per 5, 1 per 5, 5 per 5, 1 makanya jadi 1 X3-nya 0, 0, 1 per 5, 1500 dibagi 5, 300. Nah seperti itu. Lanjut. Oke, karena bisa kembali lagi tadi next ke sebelumnya. Lagi. Oh ini ya. Oke. Kak, bukan lanjut lagi. Satu slide lagi. Sesudah. Oke, lagi. Oke, ternyata ini ya. Kita perhatikan tabel ini. Tabel sehingga setelah kita melakukan perhitungan nilai Z itu X1-nya 0, X2-nya 61, X3-nya 0, S1-nya 25, S2-nya 0, S3-nya 6, NK-nya 34.000. Kemudian baris X1-nya 1, 3 per 2, 0, 1 per 2, 0, 0, 500. Kemudian S2-nya 0, negatif 49 per 10, 0, negatif 3 per 2, 1, negatif 2 per 5, 0. Kemudian X3-nya 0, 1 per 5, 1, 0, 0, 1 per 5, 300. Nah, sekarang kita tetap perhatikan baris pada Z. Perhatikan 061, 025, 06, 34.000. Karena sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka tabel ini sudah dapat dikatakan optimal atau sudah maksimum. Sehingga perhitungan iterasi ya kita hentikan sampai sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, X1 itu NK-nya adalah 500. X2 atau S2 itu nilainya adalah 0. X3 300, Z adalah 34.000. Nah, jadi penyelesaiannya sudah sampai situ saja. Oke. Oke, jadi penyelesaian sudah sampai situ saja. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saripah telah menjelaskan langkah penyelesaian metode simplex. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kejadian khusus degenerasi yang akan dijelaskan oleh Seri Safitri. Kepada Seri Safitri, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kejadian khusus degenerasi. Nah, pada model program linier dikatakan degenerasi jika ada paling sedikit satu variabel basis dalam penyelesaian optimal bernilai 0. Sebagai contoh, maksimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 3X2. Kendalanya 4X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 12. 4X1 tambah X2 kecil sama dengan 10. X1 ditambah X2 kecil sama dengan 4. X1 dan X2 besar sama dengan 0. Next. Nah, kita masuk ke tahap penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal degenerasi ini, maka kita susun beberapa langkah seperti yang dijelaskan oleh Saripah tadi. Langkah pertama, kita harus mengubah fungsi tujuan dalam dan batasan ke bentuk umum. Yang ini, maksimumkan Z kurang 5X1 kurang 3X2 sama dengan 0. Kendala 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 12. Nah, X1 di sini yaitu variabel slang yang sudah dijelaskan tadi oleh Tia dan Ahmad.
Nah, kendala kedua yaitu 4X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 10. X1 ditambah X2 ditambah S3 sama dengan 4. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu memasukkan setiap koefisien variabel ke dalam tabel simplex. Nah, dari yang udah kita ubah tadi dalam bentuk umum, kita masukkan ke tabel simplex, yaitu di mana variabel basisnya Z, S1, S2, S3 itu pada kolom. Nah, sedangkan pada baris itu ada X1, X2, S1, S2, S3, nilai kanan dan rasio. Nah, tadi nilai pada variabel basis Z, kita lihat di atas itu Z dikurang 5X1 dikurang 3X2 sama dengan 0. Berarti X1-nya min 5, X2-nya min 3, S1 tidak ada, 0, X2 0, X3 0, dan nilai kanannya 0. Nah, pada kendala kedua, kita lihat 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 12. Berarti X1-nya 4, X2 2, S1 1, X2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya 12. Kita lanjut ke kendala kedua, yaitu 4X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 10. Nah, X1-nya 4, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan nilai kanannya 10. Nah, kita lanjut ke kendala ketiga, yaitu X1 ditambah X2 ditambah S3 sama dengan 4. X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 1, nilai kanannya 4. Next. Nah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan kolom kunci atau pivot. Sama saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Syarifah. Kalau teman-teman sudah mengerti yang pertama tadi, mungkin lebih senang mengerjakan soal ini, yaitu dengan cara melihat basis Z yang memiliki nilai terkecil atau nilai negatif dengan angka yang paling besar. Pada soal di atas, nilai negatif yang paling besar adalah min 5. Boleh teman-teman lihat itu pada tabel. Dari variabel basis bisa kita lihat nilai negatif yang paling besar itu adalah min 5. Dari min 5, min 3, 0, 0, 0, 0, itu yang paling besar itu adalah min 5. Maka yang berada pada kolom pertama, jadi itu adalah kolom kunci atau pivot. Lanjut. Nah, tahap yang keempat yaitu menentukan baris kunci. Setelah kita menentukan kolom kunci, kita akan menentukan baris kunci. Pada baris kunci diketahui dari nilai indeks positif dengan angka terkecil atau rasio yang terkecil, yaitu untuk mencari nilai rasio, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Berarti nilai kanan tadi 12 dibagi dengan kolom pivot, yaitu 4. 12 bagi 4 berarti rasio pada kendala pertama itu 3. Nah, 10 dibagi 4 hasilnya 2,5. Nah, rasio pada kendala ketiga 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi dapat diperoleh nilai yang paling kecil di rasio yaitu 2,5. Itu berada pada kendala kedua. Jadi nilai terkecil adalah 2,5 sehingga baris kunci terletak pada kendala kedua. Jadi 4, 1, 0, 1, 0, 10. 10 per 4 sama dengan 2,5. Next. Nah, yang kelima mencari angka kunci atau pivot. Setelah kita menentukan kolom kunci, baris kunci, kita akan mencari angka kunci.
Nah, angka kunci di sini yaitu diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di situ pada baris kunci tadi 41010010. Nah, sedangkan pada kolom kunci itu -5, 4, 41. Jadi yang berpotongan di antara X1 dan kendala 2 yaitu adalah nilai 4. Lanjut. Yang keenam, tahap keenam membuat baris baru kunci. Nah, tadi angka kunci udah kita ketahui itu 4. Nah, karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris kendala kedua kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai-nilai pada baris kendala kedua kita ubah pula dengan cara membagikan nilai baris dengan angka kunci. Angka kunci tadi kita dapat 4. Maka nilai kita dapat nilai baris kunci yang baru yaitu X2-nya 4. Tadi kan nilai baris kunci itu 4/4, 1/4, 0, 1/4, 0, 10/4. Lanjut. Nah, setelah yang ketujuh, kita akan mencari baris baru selain baris kunci. Nah, rumusnya itu baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, ini baris yang lama. Teman-teman bisa lihat, yaitu variabel basis Z, -5, -3, 0, 0, 0, 0. Nah, variabel basis kendala 1, 4, 2, 1, 0, 0, 12, 3. Kendala kedua 4, 1, 0, 1, 0, 10, 2,5. Kendala ketiga 1, 1, 0, 0, 1, 4, 4. Nah, next. Nah, ini baris baru. Nah, untuk mencari baris baru, tadi kan rumusnya baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nilai baru baris kunci. Nah, maka variabel basis Z -5 itu adalah kolom pada baris lama. -5 dikurang -5 ini yaitu angka kolom kunci yang akan digunakan sampai baris terakhir. Dikali 1. 1 itu nilai baris baru yang tadi kita dapat dari X2. Nah, jadi -5 dikurang -5 dikali 1. Nah, X2-nya -3. -3 itu adalah baris lama dikurang -5, yaitu angka kolom kunci dikurang nilai baru baris kunci. Jadi -3 dikurang -5 dikali 0,25. Nah, S1-nya 0 dikurang -5 dikali 0. S2-nya 0 kurang -5 dikali 0,25. S3-nya 0 dan nilai kanannya 0 dikurang -5 dikali 2,5. Nah, pada kendala sama cara mencarinya yaitu 4 itu adalah baris lama dikurang 4 kali 1. 4 yang pada kurung itu 4 kali 1 itu adalah angka kolom kunci yang akan digunakan sampai baris terakhir. Dan 1 itu adalah nilai baru baris kunci. Nah, 4 dikurang 4 dikali 1, 2 dikurang 4 dikali 0,25, 1, 0 dikurang 4 kali 0,25, 0, 12 dikurang 4 kali 2,5. Nah, pada X2 tetap saja, tadi kan X2-nya sudah kita cari yang dibagi dengan 4. Nah, jadi 1, 0,25, 0, 0,25, 0, 2,5. Nah, pada S3 yaitu 1 dikurang 1, 1 dikurang 0,25, 0 dikurang 0,
0 dikurang 0,25, 1 dikurang 0, 4 dikurang 2,5. Lanjut. Nah, sehingga dapat diperoleh variabel basis Z, yaitu 0, min 1,75, 0, 1,25, 0, nilai kanannya 12,5. Pada kendala pertama, yaitu 0, 1, 1, min 1, 0, 2. Pada kendala kedua, 1, 0,25, 0, 0,25, 0, 2,5. Pada kendala ketiga, 0, 0,75, 0, min 0,25, 1, dan 1,5. Next. Nah, perhatikan kembali tabel yang tadi, bisa pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif. Nah, jika masih ada yang bernilai negatif, maka kita melakukan fungsi tujuan lagi. Fungsi tujuan belum maksimal. Berarti fungsi tujuannya kita itu belum maksimal. Maka untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulang lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan terus-menerus hingga tiada variabel Z yang negatif. Nah, kita lihat ya pada tabel ini, variabel basis Z 0, min 1,75, 0, 1,25, 0, 12,5. Nah, pada kolom kedua, itu nilai Z-nya min 1,75. Berarti masih ada yang bernilai negatif. Sehingga kita lakukan langkah seperti yang tadi agar Z-nya itu tidak ada yang bernilai negatif. Kalau masih ada, kita akan melakukan langkah ini terus-menerus. Maka kolom kuncinya itu min 1,75, 1, 0,25, dan 0,75. Nah, kita udah tahu kolom kunci. Sekarang kita akan mencari baris kunci. Baris kunci yaitu dengan membagikan nilai kanan dengan kolom kunci. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2,5 dibagi 0,25 sama dengan 10. 1,5 dibagi 0,75 sama dengan 2. Kita lihat nilai yang paling kecil. Nilai di rasio kita dapat ada angka 2 yang paling angka 2. Ada 2 angka 2. Berarti kita harus melihat pada kolom kunci yang mana angkanya harus lebih besar. Yaitu kita ambil 0,75. Jadi baris kuncinya ada pada X3, yaitu 0, 0,75, 0, min 0,25, 1, 1,5, dan 2. Lanjut. Nah, variabel masuk dengan demikian adalah X3. Variabel keluar adalah S3 serta elemen pivot yaitu 0,75. Nah, angka kunci yaitu 0,75 karena dia berpotongan di X2 dan X3. Hasil perhitungan literasi kedua adalah sebagai berikut. Nah, variabel basis Z 0 itu baris lama dikurang min 1 yaitu angka kolom kunci. Min 1,75 itu angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci yang tadi kita dapat yang dibagi dengan pivot 0,75 pada kendala ketiga yaitu 0, 1, 0, min 0,33, 1,33, dan 2. Nah, X2-nya min 1,75 dikurang min 1,75 dikali 1. Dan pada S1-nya 0
kurang min 1,75 dikali 0 dan S2-nya 1,25 dikurang 1,75 dikali min 0,33. Pada S2 0 kurang min 1,75 dikali 1,33 dan nilai kanannya 12,5 dikurang min 1,75 dikali 2. Dan pada kendala pertama yaitu 0, 1 dikurang 1 kali 1, 1 dikurang min 1 dikurang min 0,33 dan pada S2-nya 0 kurang 1,33 dan nilai kanannya 2 kurang 2. Dan pada X2-nya 0,25 dikurang 0,25 kali 1, 0,25 kali 0, 0,25 dikurang 0,25 dikali 0,33, 0 kurang 0,25 kali 1,33, 2,5 dikurang 0,25 kali 2. Nah, pada X2 udah tadi pada itu adalah nilai baris baru kunci, yaitu 0, 1, 0, min 0,33, 1,33, 2. Itu nilai baris lama yang dibagi dengan pivot 0,75. Lanjut. Nah, tabel sudah optimal sehingga perhitungan literasi diberhentikan sehingga dapat disimpulkan bahwa memperoleh hasil maksimum. Nah, kenapa dia sudah dikatakan optimal? Karena pada variabel basis sudah tidak terdapat nilai negatif lagi. Nah, maka dapat diperoleh variabel basis 0,667 S2 2,3333 dan nilai kanannya 16. Pada kendala pertama 001 min 0,6667 S2-nya min 1,3333 dan nilai kanannya 0. Pada X2 001 0,333 min 0,333 2. Pada X3-nya 0, 1, 0, min 0,333, 1,333 dan nilai kanannya 2. Maka dari tadi kita lihat nilai kanannya. X1-nya itu 0, X2-nya 2, X3-nya 2, dan Z-nya 16. Maka dapat diperoleh X1 0, X2 2, X3 2, dan Z-nya 16. Next. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Seri Sapitri telah menjelaskan kejadian khusus degenerasi. Nah, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear dengan dosen pengampu ASIS Prof. Nerta Vera SPD MSc. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.